Akhir-akhir ini itu tren-tren di sosial media itu kebanyakan mereka menjual cerita gitu. Jadi dalam sebuah konten kalau misalnya itu tuh ada storyline-nya, terus melibatkan emosi dari para followers atau audiens itu sendiri, biasanya itu juga masuk ke kualitas konten yang bagus karena itu bisa menciptakan loyalitas dari si followers atau audiens itu sendiri. Welcome to Recruit Decode, tempat di mana kita dapat mengetahui perjalanan karir dari tech talent di bidang software engineer, product management, data science, dan digital marketing. Perkenalkan, aku Dwika Aprilia, social media manager di The Self Inc. yang akan menemani kamu di Recruit Decode kali ini untuk membahas mengenai kunci pembuatan konten. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang seru banget kali ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan nyalakan notification terlebih dahulu ya. Halo, perkenalkan, nama aku Dwika Aprilia, as a social media manager di The Self Inc. Buat kesibukan itu akhir-akhir ini selain full time job, tentunya itu aku juga ada iseng-iseng sih sebenarnya content creator di TikTok. Nah, itu ngebahas seputar karir dan juga self development. Terus aku juga ada freelance bikin brand baju, tapi masih develop sih. Itu aja sih kalau buat kesibukannya akhir-akhir ini. Kalau perjalanan karir aku di sosial media itu sendiri sebenarnya agak lucu sih, karena kalau dari jurusan aku sendiri itu nggak ada sama sekali berhubungan sama sosial media. Jurusan aku itu manajemen rumah sakit di UI. Nah, kenal sosial media itu emang dari saat aku kuliah dulu. Jadi aku ikut organisasi namanya Indonesia Youth Academy. Nah, di situ itu aku sebagai head of social media. Nah, pada saat itu aku masih belum tahu nih sosial media itu ternyata ada karirnya loh gitu. Jadi waktu itu cuma iseng. Terus waktu itu di Indonesia Youth Academy itu akhirnya ada project di Malaysia dan Singapura, dan jadi semacam nge-build branding dari organisasinya itu sendiri. Terus jatuhnya semacam social media marketing sih, karena di situ aku juga jobsnya itu ads juga, terus ngerekrut orang-orang buat daftar eventnya itu. Nah, dari situ, dari pengalaman pada saat kuliah itu, akhirnya setelah lulus itu aku berkarir di social media spesialis, coba-coba apply di Klik Dokter waktu itu, terus akhirnya dapet. Nah, di situ aku lumayan lama di Klik Dokter, itu sekitar 3 tahun. Nah, dari situ aku belajar banyak banget sih sosial media secara keseluruhan, mulai dari Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan YouTube juga. Nah, dari situ aku ngerasa pengen nih berkembang lagi gitu, dan aku ngerasa kalau misalnya masuk ke brand lagi kayaknya nih belajarnya kurang banyak gitu. Akhirnya aku lanjut ke digital marketing agency namanya Bounce Indonesia. Nah, di situ aku ngurus sosial media dari 3 brand. Nah, dari situ aku baru mulai belajar banget nih banyak hal lagi, karena di perusahaan sebelumnya kan itu cuma 1 brand. Nah, di perusahaan yang baru ini aku nge-build 3 brand. Jadi di situ lumayan banyak banget belajarnya, terus hal-hal mengenai strategi campaign, terus hal-hal mengenai sosial media secara keseluruhan, secara marketing, itu aku belajar di perusahaan kedua itu. Terus pada akhirnya selanjutnya setelah aku ngerasa udah cukup nih di digital agency, akhirnya aku settle ke brand lagi. Nah, yaitu kantor aku yang sekarang. Itu dia perusahaan fashion dan beauty. Jadi jatuhnya kita di The Self Inc. itu ada 3 brand sih. Yang satu Sophie Martin, terus Burberry Paris, terus sama brand baru kita itu The Self Inc. itu sendiri. Tipikal duties-nya itu sendiri sebenarnya social media manager itu nggak beda jauh sama social media spesialis, cuman bedanya dia itu sebagai lead gitu. Jadi berjalannya konten, berjalannya campaign, berjalannya produksi konten itu sendiri, itu lead-nya itu ada di social media manager itu. Terus komunikasi dengan desainer segala macam, dengan kreatif itu social media manager yang lead-nya gitu. Terus untuk tipikal duties-nya itu sendiri, yang pertama social media manager itu bertanggung jawab sama strategi dari social media itu sendiri gitu. Jadi si social media itu brandnya mau dibawa kemana, goals-nya apa
apakah sales, apakah awareness, atau cuma branding aja, atau kalau di kantor aku yang sekarang itu tiga-tiganya semuanya, jadi awareness, sales, dan juga branding gitu. Nah dari situ kita tentuin nih target marketnya siapa dulu, target market dari sosial medianya ini tuh siapa dulu. Nah setelah kita udah tahu target marketnya, baru analisis kompetitor nih, kompetitor kita dari brand masing-masing brand ini tuh siapa aja, mereka udah ngelakuin apa aja. Baru dari situ kita tentuin strategi campaign-nya dan juga konten-kontennya itu mau dibawa ke arah mana. Terus selanjutnya ini penting juga, itu setelah kita udah tahu strateginya, kita udah tahu target marketnya sosial media ini siapa, baru kita tentuin komunikasinya juga gitu, komunikasi ke dan juga persona dari sosial media ini agar followers atau audiens kita itu jadi loyal, dan juga selanjutnya kita bisa build community dan bisa menghasilkan sales untuk kedepannya. Jadi untuk masing-masing platform sih beda-beda nantinya. Itu aja sih. Untuk segmentasi audiens dari masing-masing sosial media sendiri itu sebenarnya berdasarkan data dari Hootsuite. Itu tuh kalau buat Instagram itu penggunanya sekarang itu ada sekitar 69 juta orang, 69 juta pengguna, dan itu mayoritas perempuan di usia 18 sampai 34 tahun, which is kalau bisa dilihat ini tuh lebih segmentasinya tuh ke milenial dan Gen Z yang udah agak ke milenial gitu. Terus kalau untuk Twitter sendiri itu penggunanya ada 10 juta pengguna, dan mayoritas itu laki-laki di usia 16 sampai 34 tahun. Makanya kalau misalnya di Twitter itu kebanyakan kalau untuk brand itu kebanyakan mengarah ke customer service. Jadi untuk menjaga loyalitas customer dengan para brand. Terus kalau untuk TikTok sendiri, nah TikTok itu ini lumayan unik banget karena dia itu sosial media yang baru, tapi pertumbuhan atau growth-nya itu benar-benar signifikan banget. Bahkan setiap harinya itu ada 35 juta pengguna dari si TikTok itu sendiri. Dan di TikTok itu sekarang memang mayoritas audiensnya itu masih ke Gen Z gitu, dari usia 14 sampai ke 24 tahun itu mayoritas. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau perkembangannya tuh cepet banget, karena memang di usia Gen Z ini tuh mereka sangat-sangat kreatif dan juga pencipta tren gitu biasanya. Oke, untuk social media marketing yang efektif saat ini itu yang pastinya setiap platform sosial media itu beda-beda. Jadi kita harus nentuin dari goals dari masing-masing sosial medianya itu sendiri. Kalau dari pengalaman aku sendiri itu untuk Instagram saat ini lebih ke branding dan awareness. Lalu untuk TikTok itu lebih ke sales. Dan untuk di Twitter itu lebih ke customer service. Jadi untuk build komunikasi dengan audiens gitu. Lalu kalau misalnya ada komplain segala macam itu masuknya ke Twitter. Seperti itu. Nah, jadi strategi marketing yang pertama kali harus dilakukan, pertama menentukan goals-nya, terus keduanya itu menentukan strategi kontennya. Jadi berdasarkan dari target audience atau target market dari si perusahaan ini tuh apa, ditentukan tuh konten-kontennya. Nah, setelah itu konten-konten dan campaign-nya tentunya. Nah, lalu selanjutnya setelah konten dan campaign itu sudah terlaksana, yang ketiga adalah kita analisis atau reporting gitu. Jadi jalannya konten ini efektif apa enggak, sesuai enggak sama goals yang ingin kita dapatkan di masing-masing sosial media itu sendiri. Seperti itu. Lalu keempat, tentunya kita juga harus keep up with trend. Jadi dari masing-masing konten yang udah kita buat atau campaign yang udah kita buat, kalau bisa itu relate dengan audience dan tren yang ada saat ini tuh seperti apa, seperti itu sih. Konten yang berkualitas itu tentunya selain konten-konten yang pasti dari segi video, dari segi desain atau dari segi isi itu sendiri juga harus punya manfaat gitu untuk audiens. Jadi jatuhnya tuh seperti ini, kayak orang nge-follow sosial media suatu perusahaan itu mereka tuh bakal dapat apa sih kayak gitu. Jadi
kalau misalnya konten-konten yang kita kasih itu tuh pertama edukatif atau informatif, atau yang ketiga itu entertain, di antara ketiga itu ada apa enggak gitu. Jadi biasanya mereka itu melihat konten itu dari ketiga hal itu. Nah, sisanya itu lebih ke semacam editingnya, lalu kualitasnya juga seperti apa, dan juga biasanya tuh kembali lagi biasanya tuh tren juga, apakah itu berkaitan sama tren atau berkaitan atau relate dengan audiens itu atau enggak. Terus akhir-akhir ini itu tren-tren di sosial media itu kebanyakan mereka menjual cerita gitu. Jadi dalam sebuah konten kalau misalnya itu tuh ada storyline-nya, terus melibatkan emosi dari para followers atau audiens itu sendiri, biasanya itu juga masuk ke kualitas konten yang bagus, karena itu bisa menciptakan loyalitas dari si followers atau audiens itu sendiri. Oke, sebenarnya untuk setiap platform itu sendiri sebenarnya beda-beda sih eksekusinya, cuman kurang lebih hampir mirip gitu. Yang pertama adalah pastinya konsistensi dari konten itu sendiri gitu. Jadi usahakan konsisten untuk upload konten dan juga di jam-jam yang trafficnya itu tinggi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu tentunya seperti yang udah aku bahas sebelumnya, yaitu kualitas dari konten itu sendiri. Kalau misalnya kualitasnya itu edukatif, kualitas kontennya itu edukatif, informatif, atau yang paling audiens di Indonesia gampang viral nih biasanya entertain kan. Nah itu kalau misalnya udah ada konten-konten kayak gitu, biasanya kan langsung gampang banget tuh viral, langsung di share, komen, like, seperti itu. Jadi itu, terus yang ketiga itu bisa juga dibantu dengan AdSense, ya, bisa dari Instagram Ads, TikTok Ads, Facebook Ads, atau YouTube Ads. Itu juga lumayan bagus sih untuk pertama, apalagi untuk sosial media, branding sebuah sosial media itu kita perlu banget ads dan juga campaign. Skill yang harus dikuasai yang pertama adalah kreativitas. Kenapa kreativitas? Karena kita bener-bener dituntut buat kreatif, kayak apalagi di TikTok itu trennya itu setiap detik berubah. Jadi seorang social media spesialis, marketer ataupun manajer itu benar-benar harus nggak bisa dikasih nafas gitu, ibaratnya kayak scroll apa udah ada tren baru kayak gitu, dan itu kita harus keep up with that gitu, karena ya itu yang disukai oleh audiens gitu. Terus selanjutnya yang kedua itu adalah copywriting. Kenapa copywriting? Karena dalam membuat konten di sosial media itu kita juga harus bisa paham copywriting yang baik dan benar, dan yang diminati di masyarakat tuh kayak gimana juga. Oke, terus yang ketiga adalah skill marketing dan komunikasi. Oke, untuk KPI dari sosial media marketer, spesialis ataupun manajer itu sebenarnya kembali lagi ke masing-masing perusahaannya itu sendiri. Nah, kalau dari kantor aku sendiri, dari pengalaman aku sendiri, kebanyakan itu selain followers, engagement, dan juga awareness itu sales juga sih. Jadi misalnya kalau dari pengalaman aku sendiri, dari Instagram itu juga kita ngasih tahu growth followersnya tuh berapa. Jadi setiap minggu kita update reportnya followers. Terus untuk di TikTok sendiri, karena di TikTok itu kita ada TikTok Live juga, dan juga jadi dari konten-konten yang udah kita buat, terus ada TikTok Live juga, itu menghasilkan berapa sales seperti itu. Jadi kembali lagi ke masing-masing perusahaan sih, tapi kebanyakan itu lebih ke awareness, terus engagement, followers, dan juga sales itu yang terakhir. Struktur organisasinya sendiri untuk social media marketer ini sebenarnya, ini disclaimer, setiap perusahaan itu memang beda-beda, dan aku kasih contoh aja. Kalau misalnya untuk perusahaan yang masih baru establish atau startup kayak gitu, biasanya itu entry levelnya itu di social media spesialis, terus atasannya itu langsung ke digital marketing gitu, langsung ke DM. Nah, kalau misalnya di perusahaan aku sendiri yang sekarang aku jalanin itu ada, jadi levelnya itu social media spesialis, lalu social media strategis atau analis,
terus baru social media manager seperti itu. Jadi kembali lagi ke perusahaan masing-masing. Oke, kalau untuk peluang karir dari social media marketer ini sendiri itu sebenarnya banyak banget karena gimana ya, kayak sekarang tuh semua perusahaan tuh butuh social media untuk branding mereka, untuk berkomunikasi dengan audiens, untuk menciptakan sales segala macam. Jadi peluangnya itu amat sangat luas dan banyak banget. Jadi kalian gak usah khawatir kayak kalau misalnya lowongan kerjanya itu susah atau kayak gimana, karena sangat banyak. Pertanyaan umum saat interview untuk social media spesialis itu biasanya mereka tuh dikasih kasus. Jadi misalnya aku ada beberapa kali interview di berbagai perusahaan dan mayoritas itu hampir mirip-mirip. Jadi apalagi kalau di digital marketing agency ya, biasanya kalian itu dikasih sebuah brand, terus kalian dikasih untuk gimana sih cara nge-build social media dari si brand ini gitu. Misalnya contohnya aja nih botol kecap gitu kan, ada sebuah brand botol kecap. Nah ini gimana caranya si botol kecap ini tuh social medianya tuh mau dibawa kemana, tone of manner itu kayak gimana, terus panggilan komunikasi dengan para followersnya itu kayak gimana, terus strateginya tuh kayak gimana. Biasanya sih kebanyakan kayak gitu. Jadi pertama kita tuh dilatih untuk berpikir kreatif seperti itu. Untuk yang terus selanjutnya biasanya lebih ke tanya tentang portofolionya sendiri sih, portofolio dari si pelamar kerja itu sendiri. Tips buat teman-teman yang sekarang mau berkarir di social media marketer atau udah terlanjur kecemplung dan ngerasa kayak bukan passion atau kayak gimana, tips dari aku adalah tetap konsisten untuk mengembangkan si social media ini. Jadi kayak kalian itu kalau misalnya lagi buka social media atau apa, pasti kan nemu tuh tren-tren atau tipe-tipe social media editingnya seperti apa, terus tipe kontennya seperti apa. Nah dari situ tuh kalian belajar aja dari situ, dan nanti lama-lama kalian bakal nemuin patternnya dan disesuaikan dengan social media yang kalian kelola saat ini. Jadi lebih ke itu aja sih tipsnya. Dan juga untuk stay kreatif itu kan lumayan susah ya, jadi lebih banyakin ini aja sih, melihat sosial media brand-brand lain gitu. Kalau tips dari aku sih itu. Jangan lupa untuk subscribe Ekrut TV untuk konten bermanfaat selanjutnya. Jika kamu sedang mencari pekerjaan baru, segera sign up di website Ekrut untuk mendapatkan peluang kerja di ribuan perusahaan. Aku Dwika Aprilia, bye-bye.